A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 18 Al-Kahfi ayat 60. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina haza nasaba. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lang tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Shadaqallahul adzim. Ila akhirih, sampai akhir dari bahasanya adalah surah Al-Kahfi sampai ayat 82. Surah 60 sampai 82. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah dengan keimanan kita, dengan niat soleh kita sama-sama bisa hadir berkumpul di majelis ta'lim. Tiada lain salah satunya untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, dan juga menjalin ukhuwah tali silaturahim di antara kita. Semoga kita digolongkan menjadi ummatan wahidah, umatnya yang satu, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Saya akan mencoba mengangkat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana kisah ini banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik hikmah dari kisah ini, karena memang kisah ini menjelaskan tentang bagaimana ya kesabaran yang harus kita kedepankan di dalam, ya yang pertama kalau kisah ini adalah dalam menuntut ilmu. Awal latar belakang atau yang disebut dengan asbabun nuzul dari ayat yang tadi dibacakan dari surah Al-Kahfi, ya ayat 60. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Ubay bin Ka'ab, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada suatu hari Nabi Musa berdiri di halayak atau di depan ya kaum Bani Israel. Lalu beliau Nabi Musa ini ditanya, siapakah yang paling berilmu? Maka Nabi Musa menjawab, aku. Ketika ditanya, adakah orang yang lebih berilmu, lebih dari Anda? Kemudian Nabi Musa menjawab, tidak ada. Betapa percaya dirinya Nabi Musa pada saat itu, yang merasa dia orang yang paling berilmu dan tidak ada lagi yang lebih tinggi ilmunya selain daripada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa sesungguhnya di sisi aku, kata Allah, ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada engkau, wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa merasa penasaran, ya, beliau pengen bertemu dengan orang tersebut. Nah, berawal dari sana, ya, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berangkat untuk mencari orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihi salam. Dengan mengajak salah satu muridnya dan juga sebagai pembantunya, ya, maka Nabi Musa pun berangkat untuk mencari orang tersebut. Wa iz qala Musa lipatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan ketika berkata Nabi Musa lipatahu kepada pembantunya, la abrahu, tidak akan aku berhenti, hatta sehingga ablughu, aku sampai majma'al bahraini, di tempat pertemuan dua lautan. Atau amdiya hukuba, aku berjalan terus waktu yang lama ataupun waktu yang panjang, aku akan tetap berjalan mencari orang tersebut. Falamma balagha, maka ketika keduanya sampai majma' bainihima, ke tempat pertemuan dua laut tersebut, nasiya, keduanya lupa, hutahuma, ikan keduanya, fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Lalu ia mengambil jalannya fil bahri, di laut, saroba, melompat. Sebelum Nabi Musa alaihissalam berjalan
bersama pembantunya, maka Allah berfirman bahwa bawalah seekor ikan yang kemudian ikan itu akan menjadi petunjuk apabila ikan itu turun. Masya Allah. Apabila ikan itu meloncat, maka disitulah tempatnya Nabi Khidir alaihissalam, atau orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihi salam. Matiin aja, Bu. Aliman. Nah, maka ketika sampai di tempat pertemuan dua laut itu, ya, pembantunya lupa bahwa tadi ikannya itu telah loncat. Kemudian ikan itu, ya, masuk ke dalam lautan mencari jalannya sendiri. Tapi qadarullah, ya, pembantunya lupa menceritakan itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka berjalanlah, ya. Setelah jauh barulah si pembantunya menjelaskan bahwa ikannya tersebut adalah telah loncat di tempat, ya, adanya atau pertemuan dua laut tersebut. Maka kembalilah Nabi Musa dengan pembantunya ke tempat tersebut. Ya, di sini jelaskan dalam ayat 62, "Palama jawaja, maka tatkala jawaja keduanya telah lewat, qala, ia berkata, lipatahu kepada pembantunya, atina godaana, berikan kepada kita godaana, makanan kita, laqad lakina, sungguh kita menemukan min safarina, sebuah perjalanan, hadana soba, yaitu yang sangat melelahkan, meletihkan." Qala, ia berkata, aro'aita, tahukah engkau, idzatkala awaina, kita berhenti, ila sohroti, kepada batu besar tadi, pa ini, maka sesungguhnya aku nasitu, aku telah lupa alhuta, terhadap ikan itu, wa ma'angsanihu, dan ketika membuatku melupakannya, ila syaitan, selain setan. Jadi tidak ada yang melupakan untuk memberi Nabi Musa peringatan bahwa ikan itu telah melompat selain asyaiton, setan, an azkurah, untuk aku mengingatnya. Jadi cerita ini bukan dongeng yang dikarang, tetapi memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahoda, dan ia telah mengambilnya, sabilahu, jalannya, fil bahri ajaban, di lautan tersebut dengan cara yang aneh. Karena ikan itu, ya, kemudian masuk ke dalam air laut itu bisa melubangi air tersebut. Jadi aneh berjalannya, ya. Qala, ia berkata, dalika, itulah makunna nabgi, ya, apa yang kita adalah nabgi, cari. Jadi tempat itulah yang sebetulnya kita cari, tempat lepasnya ikan tersebut. Karena sebelum pergi Nabi Musa, ya, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ikan tersebut loncat, ya, maka disitulah tempatnya akan bertemu dengan orang yang lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa alaihi salam. Partadda, maka keduanya kembali, ala atharihima, atas jalan mereka berdua semula, kososo, mengikuti jejak yang tadi. Bawajada, maka keduanya menemukan abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami, atainahu, yang telah kami berikan kepadanya rahmatan, rahmat, min indina, dari sisi kami, wa allamnahu, dan kami telah mengajarkannya, milladunna, ilman, dari sisi kami ilmu. Jadi Nabi Musa bertemu dengan orang tersebut, ya, yaitu orang yang ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat lain disebutkan bahwa itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Musa pun memohon kepada Nabi Khidir, ya, wahai hamba Allah, izinkan aku mengikuti engkau, ya, agar aku bisa menuntut ilmu, berguru kepadamu. Tapi Nabi Khidir awalnya menolak. Karena apa? Karena Nabi Khidir sudah tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak akan pernah sabar bersamanya dalam menuntut ilmu, ya. Ini ayat selanjutnya nanti bisa dibaca-baca.
Karena sampai ayat 82. Ya, itu ayatnya, singkat ceritanya. Maka ya, Nabi Musa berjanji kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa selama dia mengikuti kepada Nabi Khidir, dia akan mengikuti apa yang diperintahkannya. Setelah itu maka Nabi Khidir membolehkan Nabi Musa untuk ikut kepadanya dengan catatan tidak boleh bertanya apapun yang terjadi. Ya, tidak boleh bertanya apapun yang terjadi. Ya. Sampai nanti aku menjelaskan apa yang terjadi itu sebagai pelajaran. Maka berjalanlah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir. Kemudian ya, keduanya menaiki sebuah perahu untuk menyeberangi pulau. Ya, tentunya si tukang perahu ini sudah kenal kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa menaiki kapal tersebut tidak bayar, alias gratis, mencek bahasa orang mah. Ya. Maka di tengah lautan ya, Nabi Khidir alaihissalam kemudian membocori kapal tersebut. Bayangkan bagaimana orang akan bisa sabar di tengah lautan, kapal dibocorkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dengan spontan Nabi Musa, kenapa engkau bocorkan perahu itu? Padahal perahu itu sudah membawa kita dengan tanpa bayar. Kenapa engkau merusaknya? Nabi Khidir mengingatkan bahwa jika engkau mau ikut aku, jangan bertanya apapun. Maka ingat kepada pesan itu, Nabi Musa pun mohon maaf dan minta dimaafkan dan boleh diikutkan kembali. Maka kemudian berjalanlah. Ya, setelah melewati itu, Nabi Musa melanjutkan perjalanan bersama Nabi Khidir alaihi salam. Setelah sampai di sebuah pulau, maka Nabi Khidir melihat seorang anak kecil yang bermain. Tiba-tiba anak kecil tersebut dipanggil oleh Nabi Khidir, kemudian dipegang kepalanya dicopot oleh Nabi Khidir. Ya, diambil alias dibunuh anaknya tersebut. Mana yang tidak tahan Nabi Musa disuruh tidak bertanya kalau melihat pembunuhan seperti itu, karena Nabi Musa sebagai seorang rasul, seorang utusan. Maka Nabi Musa pun ya greget bertanya juga. Ya, akhirnya, wahai Nabiullah, kenapa engkau membunuh anak tersebut? Kan itu perbuatan mungkar. Nabi Khidir tidak menjawab. Ya, dan Nabi Khidir hanya mengingatkan bahwa jika mau terus berjalan bersamanya, maka dilarang bertanya apapun. Maka Nabi Musa pun minta maaf. Baik, ini yang terakhir. Kalau nanti saya bertanya lagi, maka perkenankanlah aku tidak ikut dengan kau. Ya, akhirnya Nabi Khidir pun juga memaafkan Nabi Musa. Berjalan kembali, kemudian di tengah kota, ya di tengah permukiman, ya Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai. Dia meminta kepada penduduk di situ untuk dijamu sebagai tamu, tapi tidak ada yang mau menjamunya, tidak ada yang memberi makan. Ya, setelah itu Nabi Khidir melihat bangunan yang mau runtuh. Akhirnya Nabi Khidir menyuruh kepada Nabi Musa untuk memperbaiki rumah tersebut, diperbaiki rumah tersebut. Maka setelah selesai, kata Nabi Musa, wahai Nabiullah, mintalah imbalan upah, kan kita sudah memperbaiki rumahnya. Akhirnya Nabi Khidir yang menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang semua yang terjadi. Yang di awal Nabi Khidir membocori perahu. Kenapa? Karena memang di depannya ada raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang dimiliki oleh nelayan. Maka Nabi Khidir membocori. Kenapa? Agar perahu nelayan tersebut tidak diambil oleh rajanya tersebut. Hikmah yang luar biasa. Kalau kita menilai suatu kejadian hanya pada saat itu, tidak kita mengambil ibrah ke depannya, tentunya kita perahu yang sudah kita tumpangi dengan tanpa bayar kemudian dirusak, sepintas sebagai orang yang tidak berterima kasih. Mas ditarik, diakut gratis, hayo nggak rusak perahu. Nah, tapi ternyata
Karena Nabi Khidir ini adalah bimbingan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa di depan ada raja yang dolim yang akan mengambil perahunya. Maka dengan perahunya yang bocor, selamatlah perahu tersebut tidak diambil oleh raja yang dolim gitu, Bu, ya. Kemudian ya, Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia sampai membunuh anak tadi. Nabi Musa kaget, anak kecil yang tidak berdosa kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam dengan dicopot kepalanya. Ya, tentu ini merupakan perbuatan yang sangat ya dolim, dosa besar. Makanya Nabi Musa langsung bereaksi, ya. Nah, maka dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa anak ini kedepannya adalah akan menjadi orang kafir yang durhaka, yang membawa orang tuanya yang sudah soleh untuk menjadi seorang kafir. Maka dibunuh dengan harapan Allah mengganti dengan anak yang lebih baik. Itu hikmah dibalik semua yang terjadi di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir yang memperbaiki bangunan rumah yang ada di kota tersebut tiada lain kenapa rumah tersebut adalah milik 2 orang anak yatim yang di dalamnya banyak harta kekayaan. Kalau tidak dibenerin rumah tersebut roboh, maka hartanya akan kelihatan orang lain. Maka diperbaikilah rumah tersebut sampai baik kembali. Harapannya adalah agar anak yatim tersebut tumbuh dewasa dengan baik dan kemudian bisa memanfaatkan hartanya. Barulah Nabi Musa alaihissalam mengerti terhadap apa yang terjadi di balik hikmah yang dia lihat, yang merupakan suatu kejadian yang mungkar, tetapi ternyata karena ini adalah bimbingan, maka itu mengambil hikmah yang sangat banyak, ya. Hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini adalah bahwa kita jangan sampai menilai hanya dari satu keadaan, ya. Jangan hanya menilai dari satu keadaan, seperti halnya cerita kemarin waktu Luqman sama anaknya dinilai oleh orang lain. Kalau dinilai hanya di saat itu, tentunya itu akan merugikan karena banyak hikmah yang bisa dipetik dari kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, memang di dalam menuntut ilmu itu dituntut kesabaran. Nabi Musa tidak sabar, padahal dia mengaku orang yang paling berilmu, tetapi ternyata berbanding dengan Nabi Khidir alaihissalam tidak ada apa-apanya. Pengetahuan Nabi Musa terbatas, sementara pengetahuan Nabi Khidir alaihissalam itu sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Ya, ilmu ma'rifat Nabi Khidir alaihissalam sangat tinggi, mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Beda dengan Nabi Musa yang hanya mengetahui pada saat kejadian. Maka sungguhnya di balik ini semua adalah bahwa kita selaku umat manusia tidak ada yang sempurna. Di atas langit ada langit. Maka jangan sekali-kali ya kita mengaku orang yang paling berilmu. Jangan sekali-kali kita mengaku orang yang paling atau lebih dari orang lain. Seperti halnya bahasan nanti kita di dalam surah Al-A'raf, ya. Surah Al-A'raf. Nah, itu bahasanya nanti adalah karena apa? Teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap syaitan yang mengaku dirinya lebih baik daripada manusia, ya. Dalam kisah ini jadikan pelajaran bahwa apapun yang terjadi hari ini bisa kita petik hikmahnya. Kalau hari ini kita ditakdirkan susah, jangan berputus asa. Kenapa? Bisa jadi kalau hari ini kita diberikan kesenangan, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu makrifat, Bu. Ilmu yang harus kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hari ini Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik walaupun terasa pahit. Ibrohnya sangat banyak. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang hari ini terjadi kepada kita. Kita husnudzon kepada Allah, itulah yang terbaik. Dan bisa jadi kalau kita diberikan segala berlebihan pada hari ini, belum tentu. Ibu lamun gaduh artos familiar tak cantang tos aya di majelis taklim. Shopping we teras. Ka pasar deui. Ya, upami seueur acis nih bingung
Acis seueus keperluan teu aya sok bararingung kitu teh. Ai urang mah beda, acis teu aya keperluan seueur. Ya itu ya. Nah, makanya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baru punya motor berhusnudzon kepada Allah. Jika saja kita diberi mobil belum tentu. Ya, belum tentu lebih baik pada hari ini ya, tentu di dalam zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang harta itu bisa melalaikan ya kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam ini kisah berdua. Nanti insya Allah minggu depan kisah Nabi Khidir khusus yang diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perintah, tapi nanti minggu depan ngarah penasaran kayak ngaos deui. Lamun tos terangnya alhamdulillah, mun teu acan terangnya ngaos wengke ya. Baik, itulah sebagai prolog. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan ibrah pelajaran bagi kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi hari ini.